Halo para penggemar Geprofis, pada video kali ini saya akan bahas dan melanjutkan soal SSU ITB. Nomor 1, sebab balok dilepas di titik A kemudian meluncur pada bidang licin dengan bentuk lintasan seperti tampak pada gambar. Lintasan BCD berbentuk busur lingkaran dengan pusat busur di titik O. Bila balok mula-mula dilepas di titik A, maka kecepatan balok pada saat di titik D adalah berapa meter per sekon. Soal ini bisa kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Perhatikan lintasan dari A ke D itu licin ya. Nah, sedangkan di A itu bendanya dilepas, jadi VA itu sama dengan 0 di sini. Nah, yang ditanyakan adalah di sini ya, V di D itu berapa itu ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Ketinggian D itu belum ada ya, kita cari. Nah, ini ke sini. Tanah ini ya, saya namakan aja ini HD ya, HD. Nah, terus kemudian saya tarik garis lurus dari sini ke sana. Nah, seperti itu. Ini akan bentuk segitiga siku-siku. Misalkan dari sini itu X gitu ya, X. X-nya itu bisa kita cari kan ini ya. Jadi X-nya gimana ini? Kita pakai cos. Jadi X itu adalah 1/2 cos 37. Jadi kalau gitu ini kan 3/2 ya, 1/2. Cos 37 itu 4/5. Jadi kalau begitu ini berapa? 12 bagi 10, 1,2 meter. Oke. Jadi kalau begitu HD-nya berapa? HD-nya berarti ini kan 3 meter toh. Nah, ini 3 meter, jadi 3 dikurangi dengan X. Berarti 3 dikurangi X 1,2. Berarti hasilnya 1,8 meter. Nah, ketinggian D sudah selesai. Nah, sekarang kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk gerakan benda dari A ke D, begitu ya. Bahwa energi mekanik di titik A itu pasti sama dengan energi mekanik di titik D. Karena selama benda bergerak tidak mendapat pengaruh ke luar. Berarti EMA itu kan EKA ditambah dengan EPA. Kalau MD berarti EKD ditambah dengan apa? EPD gitu ya. EKA itu 0. Kenapa? Karena kecepatannya 0 gitu kan. Nah, EPA berarti MGHA. Kalau EKD berarti setengah MVD kuadrat. EPD berarti MGHD. Karena semua suku mengandung M, jadi M-nya bisa kita coret. Kita hilangkan seperti itu ya. Kemudian G-nya kalau tidak diketahui dianggap aja 10 ya. Dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau gitu ini 10, HA-nya adalah 4 setengah VD kuadrat plus G-nya 10, HD-nya adalah 1,8. Sehingga ini 40 sama dengan setengah VD kuadrat plus 18. Sehingga kalau begitu ini 40 saya pindah min 18 sama dengan setengah VD kuadrat. Nah, oke. Jadi kalau begitu ini 40 kurangi 18 itu berapa? Kan 22 ya, 22. Setengah VD kuadrat. Jadi VD kuadrat berarti 44 ya kan? Atau boleh tulis apa? VD kuadrat itu 4 kali 11 gitu kan. Nah, kalau saya ditanya VD-nya di akar 4 kali 11. Ini sama aja dengan akar 4, 2 akar 11 nggak bisa, berarti akar 11 meter per sekon. Jadi ini kecepatan benda di titik D. Jadi 2 akar 11. Nah, kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. It's very easy problem. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ini cukup menarik. Sebuah balok diberi kecepatan awal di dasar bidang miring licin sebesar VO sama dengan 20 meter per sekon seperti tampak pada gambar. Balok itu dapat mencapai ketinggian maksimum terhadap tanah sebesar berapa? Oke, sekarang mari kita lihat di sini ya. Misalkan titik awal gerakan itu adalah di titik A. Ini licin itu berarti tidak ada gesekan. Kalau ini sudutnya 30, maka ketinggiannya ini berapa ya? Ketinggian bidang miring ini, misalnya ini titik B, berarti HB ini berapa HB? HB itu kan berarti ini segitiga siku-siku ya. Karena segitiga siku-siku berarti HB itu 8 sin 30 sin demi. Jadi kalau gitu 8 sin 30 adalah setengah, berarti 4 meter ini.
Ya, ini ketinggiannya 4 meter. Nah, sekarang kita cek dulu di titik B itu ada kecepatan atau enggak ya. Jadi caranya gimana ngeceknya? Dari A ke B, sebenarnya kita bisa menggunakan hukum Kalan energi mekanik, EM di A sama dengan EM di B. Tapi kita juga bisa menggunakan konsep GLBB. Jadi kalau GLBB langsung aja gini, VB kuadrat sama dengan ya VA kuadrat. Ini naik bendanya. Kalau naik berarti diperlambat. Nah, kalau diperlambat berarti minus 2, sebenarnya kali A, tapi A-nya diganti G, kemudian dikalikan perbedaan ketinggian antara titik A dengan B. Nah, perbedaannya ya 4 itu berarti ya. Jadi kalau gitu VA-nya jelas di sini sama dengan VO. Jadi VA itu sama dengan VO. Jadi VO-nya itu adalah 20 kuadrat min 2G-nya 10. Delta H-nya berarti selisih ketinggian antara B dengan A ya, atau A dengan B sama saja ya. Delta H antara A dengan B itu adalah ya 4 dikurangi 0, karena kita tahu HA ini adalah 0 di tanah ya. Jadi kalau gitu ini 4 meter. Jadi ini saya tulis 4, berarti ini 400 dikurangi dengan berapa ini? 80, berarti hasilnya 320. Ini baru VB kuadrat kan ya. Nah, sekarang berarti kalau begitu VB ini tidak sama dengan 0 ternyata ya. Berarti benda ini terus naik gitu. Naik di sini. Karena di sini punya kecepatan, berarti dia akan terus ke atas. Nah, terus ke atas gini, maka lintasannya nanti berupa parabola gitu. Ini puncaknya misalkan. Nah, yang ditanyakan ketinggian maksimum benda selama gerakannya itu. Berarti yang ditanyakan adalah jarak puncak parabola ke sini. Nah, ini saya namakan H besar aja ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan di sini. Saya bisa mencari berapa H besar itu, jarak puncak ke tanah. Caranya ini kita hitung dulu H di sini, H max. H max untuk parabola yang di sini. Sampai dasar ini aja ya. Ini gambarnya parabola yang simetris gitu ya. Jadi kalau gitu hamaknya boleh pakai rumus apa? Nah, hamaknya itu boleh pakai rumus VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G gitu untuk parabola yang simetris. Nah, VO-nya di mana ini? VO-nya adalah di B. Jadi ini VO-nya di B gitu ya. Nah, VOB tidak lain adalah VB. Jadi kalau begitu VOB kuadrat, VO di B ya, itu sama aja dengan VB kuadrat itu, yang berarti 320. Dan ini saya isi 320 ya. Lah alfanya berapa? Kalau kita lihat ini VO-nya ke sana ya, VOB-nya ke sana. Ini kan sudutnya alfa. Nah, berapa alfa itu ya? Sama dengan 30 itu. Jadi kalau begitu ini sin 30 ya kan. Nah, di kuadrat. Terus kemudian dibagi dengan 2G. G-nya anggap aja 10. Jadi saya coret aja kalau begitu. 32 dibagi 2 itu 16 ya. Nah, sin 30 itu setengah tapi di kuadrat. Jadi kalau gitu 16 kali 1/4 hasilnya adalah 4 meter. Nah, jadi perhatikan di sini, ini sudah ketemu ini 4 meter. Pada yang ke sini berapa itu? 4 meter. Jadi kalau begitu berapa hanya? Hanya berarti 4 ditambah 4 kan? Berarti 8 meter. Itulah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.